Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan atau MSDP di Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan membahas tentang bangunan konteks teks akademik. Nah, teks akademik atau sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik membedakan ciri-ciri tertentu. Menelusuri ciri-ciri tersebut dengan memahami ciri-ciri akademik, kita akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting dalam kehidupan kita. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, kita harus membaca dan mencipta teks akademik. Nah, penganalisisnya pentingnya teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang menjanjinya suatu dengan kalimat keilmuan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistemika bahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai antara lain ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Nah, adapun tujuannya karya ilmiah dalam diperinci antara lain sebagai berikut. 1. Karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk mengerjakan masalah tertentu. Jadi karya ilmiah ini disusun dengan sedetil-detilnya untuk mengerjakan sebuah konflik atau permasalahan yang ada. Yang kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khusus tertentu. Jadi karya ilmiah ini kita susun bersama untuk mencapainya suatu tujuan yang kita sudah rancang bersama atau yang kita sudah ingin dan pertamanya menyelesaikan hal tersebut. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. 4. Karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan penulis ilmiah bagi tulisannya. Yang terakhir, karya ilmiah disusun dengan tujuan membina kemampuan berpikir ilmiah dalam tulisannya. Nah, di samping itu, tujuan atas karya ini memiliki beberapa fungsi. Ada fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk memberikan pengalamannya yang berharga bagi penulisan ilmiah yang mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Jadi hal yang kita tulis, yang kita catat dalam karya tulis ilmiah, maka akan dipertanggungjawabkan oleh kita pribadi nantinya. Yang kedua, fungsi penelitian karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulisan guna mendapat prosedur ilmiah yang diberikan dalam usaha membangun ilmu pengetahuan. Yang tiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi sebagai alat ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka kunjungan di lapangan dalam satu disiplin tertentu. Nah, dengan tujuan fungsi penulisan karya tulis ilmiah tersebut, maka jelaslah bahwa karya tulis ilmiah merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi kita penulis maupun bagi kita ataupun penulis, karena kita melihat betapa pentingnya tulis ilmiah, karena kita lihat betapa pentingnya karya tulis ilmiah tersebut. Penulis karya ilmiah harus benar-benar menyusun karyanya dengan baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh yang penulis tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.